Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam beraktivitas, dan semoga semua pekerjaan para sedulur dilancarkan dan rezeki semakin dimudahkan. Nah, ini saya di hadapan sedikit tanaman kacang tanah sedulur, karena ini seyogianya ya sudah bisa dipanen. Tidak banyak, tetapi ini adalah sebuah sampel, sebuah eksperimen di mana kita mencoba menjadi pekebun dengan tekun menelusuri persoalan-persoalan budidaya itu sendiri. Nah, ini kenapa saya potong sedulur ya, nih, dengan kemungkinan ada sisa seperti ini. Sebenarnya saya mau mengambil potensinya ini sebagai akar, dan ini saya akan coba tanam. Apakah dengan sebuah tindakan bodoh demikian ini bisa tumbuh? Karena ini sebenarnya bukan akar ya, tetapi potensi ya, calon buah. Saya makan sedulur, lumayan. Nah, mengapa itu dilakukan? Karena seminggu yang lalu ini kita sudah coba potong dan tanam. Nah, sepertinya sih ini ada daya hidup, karena satu, memang dia mengering, sepertinya mengering, tetapi nanti akan kita lihat lagi bagaimana realisasinya. Jadi kalaupun tindakan bodoh ini tidak berbuahkan hasil, karena biasanya juga petani pasti membuang daun hasil panenan ini ya, tapi kita mencoba bereksperimen saja, hitung-hitung dianggaplah dibuang, hanya menambah sedikit waktu untuk menanamnya ya, mengguntingnya pada ujung seperti ini. Nah, kemudian ini nanti kita tanam. Jadi ini saya mau panen, tetapi mencoba berbuat salah untuk melihat sebuah kemungkinan, karena ini jadi laboratorium saya. Oke sedulur, saya mau panen dulu. Salam sehat sedulur, selamat pagi, sukses selalu dan sejahtera selalu bersama keluarga tercinta. Semoga para sedulur semua dimanapun berada, dengan segala ikhtiarnya rezekinya semakin dimudahkan dan ditambahkan. Nah, ini sedulur, saya sudah panen kunyit hitam, panen cabai. Nah, ini saya mau panen kacang tanah nih ya, nih, karena ini sedikit. Saya sudah coba menghubungi satu toko penjual sembako, dia bersedia menerima ya, itu hasil panen kacang tanah, tapi dalam bentuk sudah dikupas, sudah bersih, jadi berupa biji, dengan harga 22.000, karena dia menjualnya eceran 25.000. Nah, di luar itu saya sudah menghubungi pedagang
yang jual kacang rebus, dan pada dasarnya dia bersedia, tapi juga sudah dalam keadaan bersih, dicuci dengan harga 1 takar ya sekitar 1 literan, itu dengan harga 6.000. Nah, jadi sedulur, sebelum melakukan tindakan ekonomi, kita sudah mencari potensi pemasarannya. Sama seperti cabai ini. Saya sudah ada banyak teman dari tukang pecel lele, warung padang, kemudian warung rumah tangga, ya termasuk itu pedagang cabai di pasar. Saya sudah menghubungi sejak awal ketika saya mau menanam cabai-cabai ya, yang terus saya tambah luasan bedengannya. Nah, sekarang kembali sedulur ke kacang ini. Nah, ini kenapa ini saya gunting-gunting? Biasanya para pekebun pasti membuang ini ya. Nah, ini saya gunting-gunting karena saya mau berbuat sebuah tindakan kesalahan, tapi sekaligus sebagai proses belajar. Karena seperti saya bilang, ini adalah laboratorium saya untuk uji coba melakukan kesalahan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Apakah pengetahuan itu bisa saya ukur, bisa saya lakukan, atau bisa kemudian saya lihat dampaknya, hasilnya ketika saya melakukan eksperimen-eksperimen kecil seperti ini. Jadi ini saya gunting sebenarnya untuk menemukan beberapa sampel ya. Ini sebenarnya bukan akar, ini adalah calon buah yang tidak jadi, tetapi ini saya akan ya, nih. Ini saya akan coba tanam lagi ya. Nih, dengan pengandaian ini saya coba akan jadikan akar dengan menanam di tanah. Tetapi memang saya tidak punya instrumen seperti zat perangsang tumbuh akar. Tetapi tidak salah mencoba dan mencoba. Kalaupun gagal, minimal sudah pernah dicoba. Karena seminggu yang lalu saya sudah coba. Nih, ya. Nah, biasanya kalau dia layu ini pasti bisa lepas. Nah, tapi ini sepertinya masih ada proses. Lagi ada di sini daya hidup. Jadi saling memberi. Sinar matahari menarik ya energi dari ya sisa-sisa apa ini zat hijau di daun ini, klorofil, lalu akan memaksa kemungkinan batang untuk menarik sari-sari makanan dari tanah sehingga ada kemungkinan menumbuhkan akar dalam persepsi saya. Tetapi ini saya sudah menjadikan ada 2 sampel. Nah, sepertinya ini ada nadi kehidupan. Karena apa? Karena juga ini daunnya segar ini. Artinya sepertinya ada asupan nutrisi. Malah ini ada tunas baru muncul. Jadi saya mencoba memperpendek. Namanya juga laboratorium. Cuma kalau di laboratorium pertanian instansi resmi pasti penelitinya dibayar karena dia pegawai. Nah, karena kita pegawai Tuhan, ya kita coba-coba belajar aja lah dari alam. Nah, jadi ini saya mau coba dengan memotong ya ujung, lalu ini saya akan tanam ke tanah. Tapi oke lah sedulur, ini saya panen aja dulu. Ya, mohon izin untuk membongkar semua ini sekaligus menyisihkan tanaman-tanaman yang akan kita coba tanam. Hitung-hitung kalaupun tidak tumbuh ya jadi calon kompos atau humus. Sebenarnya tadi dicek itu hanya ada 6 titik tanam sedulur. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kasus pertama ini, meskipun ini adalah ruang sampel dengan luasan hanya 1 meter kali 80 lah ya, kita mendapat banyak pembelajaran dari situasi
nyata tentang dunia pertanian, khususnya menanam kacang. Nah, ini kacangnya relatif lumayan, ini bisa dikonsumsi. Tetapi kita bisa punya target pada luasan yang lebih besar, karena pengalaman pertama ini sudah memberikan kita basic knowledge, pengetahuan dasar dan basic experience bagaimana selanjutnya. Nah, ini potongan-potongan tadi daun yang kita sudah kumpulkan untuk kita tempatkan pada ruang tanam di asbes sana, itu kotak asbes itu untuk sekedar ibaratnya ya anggap aja sampah, tapi kita tanam ke dalam tanah ya, yang sudah dipenuhi dengan itu akar dari kunyit hitam maupun juga kunyit kulit dari bawang merah. Nah, ini sedulur, jadi kita sudah mendapat keuntungan ya, ada benih yang sudah jadi dan ini langsung kita siap tanam, tapi kita olah dulu. Nah, kira-kira demikian sedulur ya. 6 titik tanam bisa menghasilkan buah panenan begini. Lalu kemudian ruang sampel daun, pucuk daun yang kita bisa tanam, ini bisa jadi limbah kompos, ini bisa jadi bibit malah lebih. Berarti kita harus kejar tayang untuk mempersiapkan lahan supaya ini kita jangan buang, karena di sini kita anggap setiap benih adalah kehidupan. Ya, seperti ini saya belum buang ini. Karena apa? Ini takokak ini, bukan takokak. Ini ciplukan ini bahan sayur saya ini. Lalu nanti sisanya batang dan daun saya jadikan itu menjadi herbal, dikeringkan, dipotong, diiris, dipotong. Lalu itu belum saya seleksi mana yang layak untuk ditanam ya. Nah, itu kira-kira sedulur, monggo diikuti pembelajaran tahap kedua dari proses sampel nanam kacang tanah ini.